Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, biar nanti apa yang kalian pelajari dapat kalian terima dengan baik dan menjadi ilmu bermanfaat, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya memimpin berdoa dulu. Tidak berangkat. Wakilnya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Ada yang tidak berangkat? Siapa? Anissa. Anissa kenapa? Sakit. Anissa Fatihah apa Anissa Nakia? Nakia sakit. Terus? Senja kenapa? Sakit juga. Sakit. Ada lagi? Ya, 2 orang ya. Berarti 32. Tidak masuk 2 orang, tinggal 30 anak. Gimana tadi? Temannya sudah saling disapa apa belum? Udah menanyakan kabar temannya hari ini? Coba teman di sekelilingnya, Soleh, tengok. Ditanya kabarnya coba. Oke, karena tadi ada yang tidak bersemangat, ada yang lapar dulu ya. Kuat Kak? Kuat ya, semangat ya. Kita bermain-main dulu sebentar, coba biar rileks tangannya, kakinya. Kita berdiri dulu sebentar. Berdiri dulu sebentar, ayo gerakkan badannya. Tangannya di sini di pundak semua, tangannya di pundak. Ayo berdiri Mas. Di pundak biar rileks, kaki digoyang-goyangkan. Tangan ke depan, ke atas, gerak-gerak. Tangan ke samping. Ayo. Mana? Ke samping apa ke depan? Ke samping gini, kok gini? Tangannya ke atas. Ayo ikut ke bawah. Gerak-gerakkan. Stop. Gerak-gerakkan. Stop. Gerak-gerakkan. Stop. Gerak-gerakkan. Pegang hidung. Mana hidungnya? Ada yang pegang telinga ini. Ada nggak? Kalau nggak ada berarti fokus semua. Gerak-gerakkan lagi. Gerak-gerakkan. Pegang pipi. Ayo, ada yang pegang hidung. Gerak-gerakkan lagi. Pegang lutut. Gak bagus. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Duduk dulu. Oke, sebelumnya dulu kita pas pertemuan pertama sudah pernah membuat keyakinan kelas ya. Ini kita bacakan lagi keyakinan kelas kita dulu. Yang pertama ada belajar dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, saling menghormati. Terus selalu menjaga kebersihan kelas. Yang keempat,
aktif dalam pembelajaran dan diskusi. Dan yang kelima, fokus dan memperhatikan guru. Coba di sekelilingnya masih ada sampah tidak? Dicek. Sudah bersih ya? Bukan sampah masyarakat ini loh. Ya. Oke, biar tambah semangat, kita main tebak-tebak dulu. Biar nanti ketika pembelajaran, benar, hadap ke layar dulu semua. Duduknya hadap ke layar biar gampang melihatnya. Hadap ke layar dulu. Duduk yang anteng, yang apa ini? Yang rapi. Kondisikan badannya rileks. Kita bermain tepuk-tepuk dulu. Yang masih duduknya menceng gini diluruskan dulu sebentar, nggak apa-apa. Kursinya apa, badannya digeser. Udah hadap ke depan semua itu, Mbak? Belum, Mbak? Ayo hadap ke depan dulu biar fokus. Siap? Duduk rileks ya. Kita bermain ice breaking dulu. Satu, dua, tiga. Yuk. Udah semangat? Oh, kurang kayaknya nih. Ini enggak sayang. Oke, karena sekalian sudah tadi di skip aja. Sesuai yang Bu Sia kemarin ini berikan, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa? Tentang pengukuran. Coba ini perhatikan. Dari materi pengukuran ini diharapkan nanti ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan konsep dasar dari pengukuran. Pengukuran itu kan ada banyak ya. Nanti yang kita akan lakukan adalah panjang, masa, waktu, suhu, dan volume. Terus yang kedua, kalian dapat memilih alat ukur yang tepat. Jadi jangan sampai kalian salah alat ukurnya. Mengukur panjang, jangan sampai pakai termometer, nanti tidak tepat. Terus yang ketiga, melakukan pengukuran dan membaca skala melalui pengamatan. Jadi ketika melakukan pengukuran,
harus dengan teliti membacanya. Jangan sampai membaca skalanya salah. Sudah benar alatnya, tapi membacanya salah. Hasilnya jadi nanti keliru. Dan ketika membaca, matanya harus tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus, nanti jadinya paralaks namanya. Kesalahan membaca, paralaks. Oke, ketiga tujuan pembelajaran ini ada yang ditanyakan? Tidak ya, kita lanjutkan. Coba mengingat materi sebelumnya. Apa hubungan sains dan pengukuran? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Kemarin sains itu apa? Kemarin kita belajar sains ya. Sains itu apa? Apa? Ya, Mbak Yumna? Iya, pinter. Sains, ilmu yang sistematis tentang alam. Berarti kaitannya sama pengukuran apa? Hubungannya berarti kan sistematis ya. Kalau pengukuran kan berarti ukuran, ada ukurannya. Jadi saling berhubungan. Sains dan pengukuran itu saling berhubungan. Sains itu kerjanya menggunakan pengukuran. Terus yang kedua, pernahkah kalian melakukan pengukuran? Pernah? Coba siapa yang mau mengungkapkan apa yang pernah diukur? Ya. Ya. Pernah melakukan pengukuran apa? Buku. Mengukur apanya buku? Panjang dan lebarnya buku. Menggunakan apa? Penggaris. Ada yang lain? Mengukur suhu. Pernah? Pernah. Menggunakan apa? Pakai termometer. Oh, berarti udah bisa ya pakai termometer ya. Oke, nanti kita praktekkan juga. Ada lagi? Udah. Ada pengukuran apa lagi? Suhu, panjang, massa. Mengukur massa sudah pernah belum? Pasti udah pernah semua. Cuma kalian gampang ini. Pernah menimbang badan kalian? Pernah kan? Nah, itu berarti kalian sedang mengukur massa badan kalian. Pernah semua pasti. Gitu. Terus selanjutnya, kalian berkelompok ini ya. Sekarang kalian lihat sampingnya, berpasangan dengan sampingnya. Siapkan satu HP untuk ini. Mengukur nafas kalian. Ya, tahan nafas. Coba menahan nafas. Mengukur lama menahan nafas menggunakan stopwatch. Coba secara bergantian ya. Kalau yang ganjil bisa bertiga. Kalau yang ganjil bisa bertiga, bergantian ya. Ya, ayo dilakukan. Yang ganjil bertiga loh. Ganjil bertiga gantian. Atau kalau cewek cowok ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, berkelompok itu dengan siapa aja, laki-laki, perempuan, tidak membedakan gender ya. Kita saling menghormati. Sudah, 1 menit aja ya. Coba, kalian tahan berapa menit coba? Gitu ya, nafas tutupi gini. Udah pakai mulut. Ada yang nafasnya panjang? Sudah? Coba kegiatan apa yang baru saja kalian lakukan? Kelompok 1 coba. Nomor 2 ini coba kegiatan apa yang baru saja kalian lakukan? Kelompok 1
Abid, kelompok 1 kegiatan apa yang baru saja kalian lakukan? Apa Abid? Yang bisa Abid lakukan apa? Menahan nafas. Ya, temannya Abid. Abidnya nahan nafas kan? Nah, temannya mengukur waktu Abid ketika nahan nafas. Berarti inti dari kegiatan kita apa? Mengukur waktu. Mengukur waktu bisa menggunakan apa? Stopwatch yang ada di HP kalian. Itu salah satu pengukuran. Oke. Sambil kalian dibuka bukunya ya, bukunya dibuka semua. Kalian baca materi pengukuran seperti yang Bu saya instruksikan kemarin ya. Di rumah kalian pelajari dulu materi pengukuran, pengamatan. Pengamatan ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Silakan dibuka bukunya. Yang tadi malam sudah baca, tinggal diulang saja. Alhamdulillah sudah membaca tadi, tinggal diulang saja. Oke, selanjutnya ada contoh pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebuah profesi. Siapa tahu orang tua kalian atau tetangga atau siapa kenalan kalian mempunyai profesi ini berkaitan dengan pengukuran juga. Nih, perhatikan. Teman-teman, saya Bang Taylor dan kita ketemu lagi tentunya di channel saya, Sino Jahit. Nah teman-teman, mengambil ukuran adalah tahap yang paling penting sebelum membuat pola dan menjahit sebuah baju. Ada 2 metode yang biasa saya gunakan untuk mengambil ukuran dari sebuah baju. Yang pertama, mengukur badan orangnya langsung. Yang kedua, teman-teman cukup mengukur baju yang sudah jadi. Nah yang kedua ini cukup gampang ya, karena ya memang kita mengukur baju yang sudah jadi itu. Dan di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara saya mengambil ukuran dari baju yang sudah jadi. Mana saja yang perlu diukur dan bagaimana cara mengukurnya. Yuk kita langsung ke tutorialnya. Nah di sini sudah saya sediakan baju kemeja batik yang barusan selesai saya jahit. Di video selanjutnya saya ingin ngasih tahu gimana caranya mengukur baju gamis. Jadi teman-teman yang pengen baju gamis, subscribe saja dulu, nanti akan saya upload di video selanjutnya. Oke, untuk mengukur baju kemeja teman-teman, kita perlu ukuran panjang baju, kemudian lebar bahu, panjang lengan, ketiak, lingkar ujung lengan dan sebagainya. Sebenarnya kita perlu mengukur lebih detail lagi kalau ingin lebih ribet ya. Tapi ini video ditujukan untuk teman-teman pemula. Mungkin teman-teman belum banyak pengalaman tentang pengukuran baju. Nah ini cukup mengukur 8 ukuran saja teman-teman. 8 ukuran ini cukup untuk panduan kita nanti membuat pola. Yang pertama ada panjang baju teman-teman. Cara mengukurnya seperti ini ya. Nah teman-teman lihat di sini. Di pangkal leher ini ada sambungan jahitan. Nah, kita ukur dari sini, teman-teman. Nah, di sini ya. Oke, kita turunkan ke bawah. Kita ukur di sini panjangnya 70 cm ya. 70 cm. Jangan lupa kita sudah diamati ya. Panjang bajunya. Kita lihat video selanjutnya. Cm. Pengukuran selanjutnya ya. Lebar bahunya kita 7 ya mas apa ya lari asmane enggak bisa naik ya enggak bukunya buku apa Oke, sudah melihat juga video pengukuran ini? Oke, selanjutnya ya. Dari video tadi ada sebuah pertanyaan gini. Bagaimanakah jika di dunia ini tidak ada pengukuran? Mbak, raise hand. Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Iya. Tadi ada suara-suara. Eliana kayaknya ada suara tadi. Apa Naila, Mbak Naila? Oh ya, Mas.
Tidak tahu tinggi badannya. Oke, pintar, beri tepuk tangan. Bagus ya. Jadi kita nggak tahu nih tinggi badan kita berapa. Cuma ini lebih tinggi dari ini lebih pendek dari ini gitu. Tak tidak ada tahu tingginya berapa sih gitu. Ada lagi? Ada lagi? Kelompok 2? Oh, diam semua. Kelompok 4. Ya, Mbak Yumna. Tidak akan tahu ukuran suatu benda. Oke, contohnya benda apa? Buku, panjang buku. Apa? Masa badan. Iya, oke. Nggak akan tahu ini ukuran bendanya. Misal mau buat meja. Mejanya kalau nggak diukur dulu, nanti bentuk ukurannya ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang, nggak sama jadinya. Jadinya tidak teratur. Jadi kehidupan ini kalau tidak ada pengukuran bisa-bisa tidak teratur. Tadi video tadi, yang pertama itu mengukur apa? Yang pertama baju. Kira-kira kalau tidak diukur bagaimana? Kekecilan. Ada yang kebesaran, ada yang kekecilan. Nggak pas kan di badan, jadi harus diukur. Kalau nggak diukur jadi tidak teratur, seperti itu. Jadi penting tidak pengukuran? Penting ya. Oke, selanjutnya dari video tadi, dari yang kalian baca, dapat disimpulkan bahwa pengukuran adalah membandingkan besaran dan satuan. Besarannya apa tadi yang kalian ukur? Ada panjang, ada massa, ada tadi suhu, ada tinggi tadi kan. Dengan satuan, kalau massa berarti satuannya kilogram. Seperti yang kalian baca di buku ya. Terus kalau panjang satuannya apa tadi yang mengukur baju satuannya? Ada sentimeter, ada meter, seperti itu. Terus ada pengamatan juga seperti yang kalian baca, ada pengamatan kualitatif, pengamatan kuantitatif. Apa pengamatan kualitatif? Oke, yang keras Mbak El. Pengamatan yang menggunakan kalimat. Kalau yang kuantitatif, pengamatan yang menggunakan angka. Kalau tadi mengukur panjang baju berarti pengamatan kualitatif apa kuantitatif? Kuantitatif. Mengukur massa badan. Kuantitatif. Mengukur tinggi badan. Tadi ada juga kan? Apa? Kuantitatif. Berarti yang video tadi semuanya pengamatan apa? Kuantitatif. Sekarang coba. Ini alat ukurnya ya. Ada neraca. Neraca itu timbangan. Kalau istilah sainsnya adalah neraca. Ada stopwatch. Stopwatch kalau tidak di HP bentuknya seperti ini. Ini stopwatch. Hanya stopwatch. Stopwatch asli. Kalau di HP kan aplikasi ya stopwatch. Ini termometer. Oke, kalau ini coba. Sudah mencair ini. Apa isinya? Es batu. Tapi kayak gini, tangannya bersih ya? Dingin. Iya, es batunya dingin. Berarti pengamatan apa? Pengamatan kualitatif. Bentuknya apa? Kata-kata. Oh, tangannya dingin. Oh, es batunya dingin. Karena ditempelkan di tangannya dingin. Gitu. Terus ini sampai pada ngembun nih. Ini air hangat ini. Nah, dipegang tangannya ikut hangat. Oh, berarti tangan itu bisa membedakan antara panas dan dingin. Berarti tangan bisa dijadikan alat ukur. Tidak. Kenapa? Bisa menentukan benda itu panas atau dingin. Ya, yang keras Mas, ulangi Mas. Karena tangan hanya bisa menentukan suatu benda itu panas atau dingin. Iya, pintar. Beri tepuk tangan. Karena tangan hanya bisa menentukan suatu benda itu panas atau dingin. Tidak bisa menentukan apanya? Tidak bisa menentukan apanya? Angkanya, panasnya seberapa, dinginnya seberapa, seperti itu. Jadi tangan tidak bisa dijadikan alat ukur.
diukur karena tidak ada angkanya. Seperti itu. Paham ya? Oke, kita melakukan demonstrasi sebentar. Dari suhu dulu ya. Suhu pakai apa tadi? Ini termometer. Caranya bagaimana? Dicelupkan ke yang mau diukur. Nanti ini ada merah-merahnya. Merah-merahnya ini apa namanya? Alkohol, pintar. Alkoholnya kalau dingin naik apa turun? Turun, pintar. Menyusut ya. Terus sampai berhenti, merah-merahnya sampai berhenti. Kalau masih berjalan, jangan dilepas dulu, jangan diangkat dulu dari airnya. Ketika sudah berhenti, baru dibaca. Bacanya harus tegak lurus matanya ya. Harus tegak lurus sama merah-merahnya gini. Jangan di bawah, jangan ke atas. Kalau ke bawah ke atas, nanti akan terjadi kesalahan membaca namanya paralaks. Karena tidak lurus, harus lurus. Dan ketika mencelupkan harus benar-benar ngecelup. Ya harus benar-benar masuk ya. Jangan di atasnya. Nah di atasnya nggak kena. Gitu. Dibaca suhunya 1 derajat Celcius misalnya. Gitu. Cara membacanya bisa ya. Yang air panas juga sama. Nanti dimasukkan ke airnya. Terus kalau panas naik apa turun merah-merahnya? Naik. Ketika masih naik, jangan diangkat dulu sampai nunggu berhenti. Baru ketika sudah berhenti dibaca. Itu yang termometer. Selanjutnya yang panjang. Bawa penggaris. Bisa membaca semua? Coba penggarisnya dikeluarkan. Sama ya. Kalau penggaris mengukurnya dari angka berapa? 0 apa 1? 0. Busia tekankan lagi. Mengukur itu harus dari angka 0. Kan hitungannya langkah 0 terus 1 langkah. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Misal mengukur panjang buku dari 0, yang pojok sini harus di 0 persis. Terus sampai pojok sini dibaca berapa? Oh ini misalnya 25 cm. Bisa? Bisa. Oke, selanjutnya massa. Massa contohnya kayak tadi ya, bisa mengukur massa badan, nimbang, atau pakai neraca itu. Bisa nanti bendanya dimasukkan. Terus volume. Nih, namanya apa? Ini fokusnya kita volume benda tidak teratur ya, karena kita sains, bukan matematika. Kalau matematika biasanya mengukur volume tabung, volume kubus, volume belok. Kita sains mengukurnya volume benda tidak teratur. Contoh volume benda tidak teratur benda apa? Satu. Caranya bagaimana? Namanya apa? Gelas ukur, materi pertama ya. Alat laboratorium, gelas ukur. Diisi apa pertamanya? Diisi air, terus dibaca skalanya, terus yang mau diukur batunya dimasukkan, terus dibaca lagi skalanya. Terus volumenya batu berarti bagaimana caranya? Volume kenaikan air, volume batu setelah volume air setelah jemlungi batu dikurangi volume batu sebelum volume air sebelum dijemlungi batu. Oke, sudah bisa semua ya. Oke, kemarin Busia sudah membagi kelompok kalian berdasarkan minat kalian ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Udah surut ya ini ya? 1 mana 1? 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang didemonstrasikan dulu. Tadi Busia sudah demonstrasi sedikit ya. Air hangat dan air es dipegang. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Lebih tinggi mana suhu wadah A dan wadah B? Wadah A itu yang dingin, wadah B yang hangat. Wadah A apa wadah B? Lebih tinggi mana wadah A dan wadah B? Yang keras. Wadah
B, oke. Terus yang kedua, apakah tangan dapat dijadikan alat ukur secara baku? Tidak. Walaupun kalian udah bisa menjawab lebih tinggi yang B, yang air hangat, tapi tangan tidak bisa dijadikan alat ukur secara baku karena tidak ada angkanya. Oke, selanjutnya kalian praktek secara berkelompok. Di meja kalian masing-masing sudah ada alat ukurnya. Satu kelompok memegang satu alat ukur. Nanti setiap kelompok bergiliran, bergantian mengukur benda yang ada di kelompok lain juga. Berarti nanti setelah kalian selesai, kalian muter ke meja yang lain untuk mengukur benda yang lain. Kelompok satu diawali mengukur apa? Neraca. Berarti mengukur apa? Massa. Kelompok dua alatnya apa? Jangka sorong mengukur apa? Panjang. Kelompok tiga, gelas ukur mengukur apa? Volume batu. Kelompok empat, termometer mengukur apa? Suhu. Kelompok lima, penggaris mengukur. Oke, balok ya. Nanti setiap pengukuran cuma 2 menit saja. Setelah 2 menit selesai, Bu Sia bilang pindah, berarti semua pindah. Gitu ya. Jika udah selesai, ada yang belum selesai, berarti ditunggu sebentar. Bu Sia bilang pindah, baru pindah. Siap? Siap ya, Bu Sia bagikan dulu LKPD. Kelompok 3. Tulisin nama kelompoknya ya. Kelompok 2. Kelompok 1. Namanya ditulisi kelompoknya. Kelompok 5. Nama anggotanya juga. Nah, tadi sudah tak kasih kan? Balok kecil tadi mana? Yang kecil? Belum tak kasih tadi balok kecil. Ada balok kecil kok itu? Enggak, ada juga baloknya. Ini baloknya cuma satu? Lah itu. Nyasar ke kelompok 1. Bersama kelompoknya diskusi. Coba yang di tempat kalian alat ukurnya apa? Kalian harus menentukan alat ukurnya dengan tepat ya. Jangan sampai salah memasukkan ke dalam tabel massa nanti. Mengukur panjang yang dimasukkan ke dalam tabel massa, jangan sampai. Silakan bisa bekerja dengan kelompoknya sambil dibaca bukunya, sambil dipraktekkan. Airnya ambil di depan. Yang kelompok sana ini. Airnya ambilin aja. Pakai ini enggak? Udah ini airnya. Ya, dibantu temannya. Ya, ditulis. Nanti kasih kode berapa menit lagi, Pak? Dipercepat ya, saling bagi tugas. Ini berapa dulu? 2. Punjulnya berapa? Ya. Yang bawah, ini ada berapa garis? Yang panjang 3, terus di jari panjang 1. Panggilan nggak apa-apa. 2 berarti berapa? Berapa tadi 3 ya? 3,2, terus yang lurus angka berapa? 1, 2, 3,2, 1 gitu.
Yang sini? Iya. Itu. Ini airnya, wadah airnya. Ditaruh aja di sini. Nah, gitu. Udah dibaca, ditulis berapa biar nggak lupa. Hati-hati ya, hati-hati ini kamu yang ini kaca soalnya. Ini yang basah. Berapa ditulis biar nggak lupa. Wah, kurang nih. Kurang sedikit. Nah, udah nggak apa-apa. Dipakai garis juga nggak apa-apa. Garisnya. Oh, Pak, ada berapa? 40 pilih. Terus dimasukkan. Satu panet lagi. 40. 50 lah. 50. 50 koma berapa nih? 50. Sini bisa? Sudah? Sudah. Yang sini? Sudah belum? Bisa nggak? Nah, main geser-geser dulu, yang kecil digeser dulu. Yang kecil paling depan geser dulu. Geser pol dulu. Terus yang tengah baru geser. Lah itu geser dulu. Nomor 2 digeser. Geser. Tambahi nomor 2 tambahi. 8 coba di 8. Jeklek enggak 8. Tambah. Nah, 9 kebanyakan. 8 coba. Wes, 8 coba tambahi yang depan. Naik kurang tambah depan. Pelan-pelan. Pakai angka ya. Nah, itu aja nggak apa-apa segitu. Tambahi yang depan ya nggak apa-apa. Ini 30 tambah 8 tambah 1. Iya. Berapa berarti? 38,1. Itu belum di 0 sih, enggak? Udah di 0 belum? Tambahin sedikit coba. 2. Jadi gue nyukin lah. Nah, merusakan. Saya tulis enggak tadi 38,1. Sini? Nyelempit. Lama sini? Sudah? Sudah ya? Aku sekali. Nyelempit. Ya, benda 2, lanjut. Oke, 9 tambahi 9. Belakang dulu. Belakang sana. Itu enggak usah yang gede, kayaknya enggak kurang terus tambahin. Kebanyakan. Ayo dipercepat, kebanyakan. Nah, tambahin depannya udah cukup. Tadi kalau tambahin kan kebanyakan kan? Tambahin depannya. Terus kebanyakan kurang. Dah. Nah, berarti berapa? 30? 50 berapa itu? 52, yang kecilnya udah nggak ada. Dua final ya. 52. Satuannya jangan lupa, satuannya apa itu? Itu ada tulisannya? Gram. Apa? Gram. Oke, sekarang pindah. Awas, hati-hati. Pindahnya hati-hati, banyak kaca. Hati-hati.
Yang termometer yang jelas. Nah, 1 pindah ke sana aja. 4. 3 pindah ke 2. Sesuai ini aja, sesuai lingkaran. Sesuai lingkaran. 5 pindah ke 3. Bisa? Nama kelompoknya ditulis ya, namanya siapa? Nama panjang. Panggilan nggak apa-apa. Berapa itu dari 0 ya? Dari 0 berapa panjangnya? 5 cm. Penggaris satuannya sentimeter. Sudah? Ya, oke, tunggu kelompok lain dulu, duduk dulu. Ditulisin nama kelompoknya. Ada berapa ini anggotanya? 7. Yang ini sudah bisa? Tadi mana bendanya? Oke. Bisa pakai jangka sarang ya? Oke, berapa? Baca. Benar. Nih, berapa? Angka berapa? 3. Lebihnya berapa garis sebelum 0? 3 itu garis yang panjang. Setelah garis yang panjang ada berapa garis? 2. Berarti 3,2. Terus yang lurus, yang bawah yang non-use-nya berapa? Yang paling lurus. Yang lurus atas sama bawahnya. Berapa? 4. Panjang lurus kah itu? 4. 2 lurus kah? Lurus. 1 lurus kah? Yang paling lurus antara 1, 2 itu 4, 3. Yang paling lurus pilih 1 aja. 4. 2. Oke, berarti 3,2. Tadi kan 3,2 yang ini. Terus yang paling lurus 2. Satuannya apa jangka sorong? Senti. Cek coba. Bener nggak? Oke. Tiap alat ukur itu ada satuannya di belakangnya. Bisa? Satu-satu lah. Bendanya kan 2 sih. Ada benda 1, ada benda 2. Satu-satu. Yang paling belakang dulu, yang ini dulu. Geser dulu, geser semua dulu. Geser. Terus, geser terus. Terus masih pelak berarti kurangi. Oke, tambahi sing atak sing depannya. Tambahi depannya. Oke, diangkat. Oke, lah itu udah pas. Berarti berapa ditambahkan? 41,8. Tulis. Satuannya apa? Satuannya ditulis kalian. Sekarang benda 2. Dinolkan dulu. Dinolkan semua, oke, geser. Tambahi, kurang kebanyakan, geser lagi. Tambahi depannya, oke. Yang lain bisa ya, caranya ya. Kalau kebanyakan kurangi, tambahi yang depan. Kurang, tambahi lagi. Kurang dikit. Tambahi dikit. Nah gitu nih, pas nih. Berapa dibaca?
Oke, pindah lagi. Pindah sini, sesuai lingkaran ya. Sesuai arah jarum jam pindahnya. Buat. Bisa pakai termometer? Ketika pakai termometer, jangan langsung dipindah ya dari panas ke dingin, dinetralkan dulu termometernya. Benarnya ini yang ini apa? Ini. Boleh mau model ini, model sini, model ini. Ayo temannya dibantuin, didiskusikan, nanti ada pertanyaan di bawahnya. Iya. Berapa? Sebelum 0. 3. Terus 3 itu garis panjang ya. Setelah garis panjang ada berapa garis lagi sebelum 0? Sebelum 0. 0-nya kan ini. Oh, 0-nya kan ini kan. Garis panjangnya kan ini. Berarti kan 1, 2, dihitung berapa sebelum 0? 5 sebelum. Kan berarti sampai sini, berhentinya sampai sini. Sini 3. Jadi 1, 2, 3, ada berapa itu? Coba 4. Tulis 3, koma. Udah? Udah ditulis? Oke, sambil ditulis kesimpulannya nggak apa-apa. Dari yang sudah sambil nunggu temannya, kesimpulannya ditulis di sini. Berapa sini sudah belum? Sudah. Satu-satu kan bendanya ada 2. Nah itu yang malah di situ malah mainan dari sini. Dibaca petunjuknya, dibaca. Dibaca mana? Tabelnya yang mana coba yang mengukur ini? Yang mana? Ya, yang pengukuran. Oh, itu ada baju kucing. Ya satu-satu, cepetan dipercepat. Sini kamu, geser sini nggak apa-apa, biar lihat. Yang belakang kebanyakan, nah tengah aja. Kalau ini nanti siapkan 1 orang buat presentasi ya. Siapa? Reva. Reva siapin. Kalau ini nanti siapkan 1 orang buat presentasi ya. Siapa? Siapkan 1 orang buat presentasi. Maju. Di kelompoknya masing-masing berdiri. Habis, oke. Kelompok sini. Nanti siapkan 1 orang buat presentasi ya. Siapa? Jumlah. Wakilnya dulu. Duduklah, duduk. Itu aja tuh. Kan 1 orang 1 kelompok. Sudah? Berarti berapa tambah K? Tambahkan. Ya, udah ketawa sedikit aja. Udah pas itu pas. Dapat tambahkan. Ya kamu ininya dipaske kudu nih, angkane. Nah, gini carane. Oh, ini berarti gini. Seperti gini. Kurang nggak? Kurang tambah yang depan. Tambah lagi pas ke angka. Tambah yang depan terus pas ke angka.
Dah kayaknya. Ya, dibaca berapa berarti? 50 1 koma 0,3 51 koma 3 satu. Yuk, nek ngukur lagi di nol ke lagi. Semua pengukuran itu dari angka 0 di nol ke lagi. Ya, yuk lanjut. Geser lagi di pas ke angka. Apa coba ngukur apa ini? Kebanyakan bilangin. Ya, tambahi atas depannya. Kebanyakan. Tambahi. Yang ini kita tambahi C1. Kurang tambahi depan. Pas enggak? Pas. Berarti 41 saja. Geser lagi. Berapa kali lagi berarti? 1 kali lagi ya. Ayo geser 1 lagi. Kamu kok bagus sekali sih buat tangannya. Duduk. Pokoknya mana? Ayo, ini yang paling butuh ketelitian. Dibaca petunjuknya. Berapa yang diukur coba? Apa ini? Masa? Coba. Habis. Perhatikan petunjuknya. Duduk nang. Bendanya berapa? Satu-satu, silakan ya. Dinolkan dulu. Ayo satu-satu. Dinolkan dulu. Udah? Jupe, tolong jupe. Jamku, jupe. Tolong. Pembaca IPA apa medisi nggak apa-apa. Oh ya wis nggak apa-apa, kamu lanjut. Bisa? Nah, berarti tambahkan 50 berapa? 1 koma. Oke, ditulis. Udah 2. Bilangnya di mana? Di kelompoknya. Kelompok mana? Kelompok mana? Bisa dibilang. Kipas ke angka biar bacanya nggak susah. Ya, tambahkan 4 berapa? Dibaca. Oke, pintar. Oke, pindah 1 kali lagi terakhir. Terakhir, pindah. Gimana, Bu? Duduk. Ayo kelompok berapa ini pindah? Terakhir ini ya. Duduk. Kelompok sini duduk. Ini mana? Kelompok sini mana? Kelompok sini? Duduk.
Duduk. Habib, sini. Ini tadi yang Jawa Sorong kan belum lain kan? Yang jangan sorong ya. Ini yang skala ukurnya 3,2. Ini belakangnya. Belakangnya 3,2 yang lurus 4. Berarti 3,24. Duduk. Ini mana? Ya, dibaca skalanya yang utama dulu. Iya. Nolnya kan ini kan? Coba sini semua. Nolnya kan ini kan? Berarti ini angka berapa? Oh, maaf, 3. Terus 3 itu yang garis panjang. Terus setelah angka 3 ada berapa garis? Ini sebelum nol tadi di sini. 2, 3, 4. 4 berarti 3,4. Ada yang nolnya lurus nggak? Nah, nggak lurus, cari yang lurus. Ini 5 apa? 5. Berapa? 5 kan? 4 kali 5. 4. 3. Berarti 3,4. Ada yang lurus berapa? 3. Berarti 3,4. Ini satuannya. Coba dilihat satuannya apa? Paling belakang. Paling belakang. Coba dilihat satuannya. Paling belakang. Sentimeter. Sudah selesai semua. Duduk lagi di tempatnya masing-masing. Ini udah belum? Sudah dinolkan tadi? Udah? Caranya dinolkan dulu. Terus geser. Geser. Kalau kebanyakan dilung. Pakai angka ya. Masih kebanyakan dilung. Kurang. Ke atas berarti kan kurang. Tambahin yang depannya. Kebanyakan dilungin. Digoyang-goyang. Kebanyakan gitu. Kebanyakan ini ya gitu. Kalau cek sih ini locek ini. Kebanyakan dilongin dong, dilongin. Pas ke angka dari depan makanya kan ada angkanya kan. Kayak gini kan nggak kelihatan angkanya. Pas ke angka. Kebanyakan dilongin. Nah, ya. Berarti ini ya. Angkanya berapa? 40. Ini kan nggak ada komanya. Benda 2 sekarang mana benda 2-nya? Benda 2-nya? Nang. Iya. Caranya yang dilihatin. Dinolkan dulu. 1. Tapi yang mana yang sudah? Yang sudah yang mana? Diambil yang sudah. Ya. Terus praktekkan. Geser terus kurang sampai naik gelap berarti dikurangi. Belum gelap kan? Dikurangi dulu. Dinolkan dulu. Tambahin sampai sini gelap ini. Belum. Kurangi. Ya, tambahin yang depan. Kegelkan berarti kurangi. Kasih angka. Satuannya apa? Oke. Sedang tidak. Ya. Oke, kembali ke tempat masing-masing. Ayo kembali ke tempat masing-masing. Awas alat bahannya yang safety. Hati-hati pindahnya. Sambil diisi kesimpulannya ya. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Siapkan satu perwakilan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Hasil pengukuran kalian dan diskusi kalian. Mohon diawali dari kelompok berapa? 1.
Oke, karena kelompok 5 sudah siap, kelompok 5 terlebih dahulu. Silakan di situ saja berdiri ya. Ayo habis. Salam dulu, terus kami akan. Yang kelompok lain memperhatikan, siapkan pertanyaan ya. Siapkan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pengukuran kami. Yang pertama, pengukuran panjang. Terus panjang balok. Hasil pengukuran penggaris 5 cm, jangka sorong 3,4 cm. 2. Pengukuran massa. Hasil pengukuran beda 1 51,7 gram, beda 2 41,1 gram. Lanjut. 3. Pengukuran suhu. Hasil pengukuran air hangat 38 derajat Celcius, air dingin 2 derajat Celcius. 4. Pengukuran volume beda tidak teratur. Hasil pengukuran volume air setelah dimasukkan batu 70 mili. Volume air sebelum dimasukkan batu 60 mili. Volume batu 10 mili. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, buatlah kesimpulan tentang alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur satu benda. Terus penggaris dan jangka sorong. Penggaris dan jangka sorong dapat mengukur panjang dan lebar. Mengukur air bisa menggunakan air dan gelas ukur. Neraca bisa untuk mengukur berat atau massa benda. Termometer adalah alat ukur untuk mengukur suhu suatu benda. Terima kasih dari kelompok 5. Oke. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 5. Ada yang ingin menanyakan, menanggapi dari presentasi kelompok 5? Ada? Satu saja? Ada? Yumna kayaknya mau tanya. Coba tanya apa? Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Coba diperhatikan. Kelompok 5 ada pertanyaan dari Yumna. Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Tadi sudah kan? Di slide tadi ada. Tadi apa? Membandingkan apa tadi? Ya, coba yang keras. Berdiri nggak apa-apa. Ayo, saya akan menjawab. Saya akan menjawab. Berdiri. Kelihatan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yumna. Pengukuran adalah perbandingan antara besaran dan satuannya. Oke. Pengukuran adalah perbandingan antara besaran dan satuannya. Gimana, Yumna? Benar? Sesuai seperti yang Yumna baca? Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 5. Selanjutnya kelompok 4. Siapa? Latif.
Assalamualaikum, kami dari kelompok 4. Saya dari kelompok 4 mewakili untuk mempresentasikan hasil dari pengukuran kami. Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu penggaris, neraca atau timbangan, terus stopwatch, gelas ukur, jangka sorong, air, batu, dan balok. Pengukuran panjang yaitu penggaris. Hasil pengukuran panjang balok adalah 5 cm dan jangka sorong adalah 3,24 cm. Pengukuran massa. Benda 1, hasil pengukuran massa adalah 41 gram dan benda 2 adalah 51 gram. Tiga, pengukuran suhu. Hasil pengukuran suhu air hangat adalah 41 derajat Celcius, sedangkan air dingin adalah 3 derajat Celcius. Pengukuran volume benda tidak teratur adalah batu. Hasil pengukuran volume air setelah dimasukkan batu adalah 60 mili. Volume air sebelum dimasukkan batu adalah 50 mili. Volume batu akhirnya adalah 10 mili. Kesimpulan, pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dan satuan. Pengukuran harus dilakukan dengan alat ukur yang tepat dan harus diukur dengan teliti agar hasilnya tepat. Sekian dari kelompok 4, saya perwakilan bernama Kinara, terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada. Satu lagi tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 mana? Ini ya. Siapa? Jangan. Ayo. Siapa yang nomor 1? Kamu. Enggak. Ayo gak apa-apa, baca aja kok. Kan dibaca aja sih. Ayo. Ayo rendang, ayo kelompok 1 ini, coba kelompok 1 ada yang mau maju ini. Sorai. Ayo, jangan mau. Yang mau mewakili siapa? Baca apa? Gimana ini? Saya, Kang. Assalamualaikum. Baca aja sih Bu, pengukurannya berapa aja? Iya. Lah. Astagfirullahaladzim. Gimana Bu? Bener? Enggak apa-apa punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada sama Nayara dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pengukuran yang setelah dilakukan. Pengukuran penggaris dengan panjang 5 cm, jangka sorong 3,43 cm, dan hasil pengukuran massa dengan benda 1 dengan berat 38,1 gram dan benda kedua 52,2 gram. Dan hasil pengukuran suhu dengan air hangat 40 derajat Celcius dan air dingin 4 derajat Celcius. Yang terakhir, hasil pengukuran volume. Volume air sebelum dimasukkan batu 60 mili dan volume air setelah dimasukkan batu 66 mili. Jadi volume batu yang sudah dihitung adalah 126 mili. Dengan kesimpulan, saya akan membacakan kesimpulan dari pengukuran tadi. Panjang dapat diukur dengan menggunakan penggaris, jangka sorong, dan meteran. Suhu dapat diukur dengan termometer dan massa menggunakan neraca pegas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ada pertanyaan buat kelompok 1?
Oke, dari presentasi yang telah teman kalian lakukan, coba ada yang mau, berarti yang belum tadi kelompok 3 sama kelompok 2 ya, memberikan kesimpulan secara menyeluruh. Bu Sia tak kasih pertanyaan, coba tak pantik dengan pertanyaan ya. Tadi dari presentasi ketiga kelompok itu, ternyata hasil pengukurannya berbeda-beda. Walaupun yang diukur sama, ada selisih 0,1, selisih 0,2 gitu. Tadi kelompok 5, kelompok 4, kelompok 1, ternyata hasilnya ada perbedaan sedikit. Kenapa kira-kira ada perbedaan padahal bendanya sama, alat ukurnya juga sama? Coba kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ini kesimpulannya ya. Apa? Kelompok 2 ya. Tadi hasilnya kenapa berbeda-beda walaupun alat ukurnya sama, bendanya sama yang diukur. Ada kesalahan apa? Mungkin kurang teliti. Kurang teliti, oke. Apa lagi? Kalau yang sulit karena esnya Kurang airnya sudah mencair, yang suhu. Airnya sudah nggak hangat, yang suhu. Apa lagi? Sudah? Tadi ada kesalahan kurang teliti ya, berarti kurang membaca skalanya, kurang tegak lurus, kurang teliti, kurang tegak, jadi kesalahan paralaks namanya, kurang teliti. Tadi juga ada yang bahannya sudah tidak hangat, sudah esnya sudah mencair, atau tadi kurang teliti juga menimbangnya, bendanya tidak pas di tengah-tengah. Oke, selanjutnya karena kalian sudah presentasi, sudah menanggapi, kita melakukan refleksi ya. Bu Siha kirim link refleksi di grup kelas kalian. Coba silakan dikerjakan. Bisa di buku, bisa minta tethering temannya. Oke, ada 2 refleksi ya. Silakan bisa dikerjakan. Terus yang terakhir itu link terakhir ada asesmen kegiatan kita hari ini. Coba seberapa paham kalian terhadap materi pengukuran hari ini. Waktunya 10 menit ya. Waktu hanya 10 menit. Gak apa-apa, berarti yang satu aja. Ya, yang satunya ya. Lima menit lagi. Yang satunya Nang, yang satunya. Iya. Oke, baru satu yang ngirim. 2. Kirana sama Eliana, yang lain yuk. 3. Empat. Coba tak buka ya refleksi kalian. Contoh 1.
Apa bagian yang paling menarik? Bekerja sama dengan kelompok, mengukur panjang, mengukur suhu, mengukur benda. Jadi kegiatan paling menyenangkan menurut kalian kegiatan mengukurnya ya. Strategi membagi tugas, mempelajari dulu, ketelitian, melakukan dengan benar, berdiskusi. Oke, bagus. Apakah penting melakukan pengukuran? Penting karena pengukuran saling berkaitan. Penting untuk kehidupan sehari-hari agar menentukan ukuran suatu benda. Tantangannya ada yang bilang tidak ada ini. Wah, luar biasa ini, tidak ada tantangan ini. Berarti lancar-lancar saja ya. Fokus pada angka. Oke. Harus teliti jadi ya, harus fokus tantangannya. Tidak ada. Terus apa yang kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih bagus ke depannya? Fokus, belajar lebih giat. Belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh. Oke. Baru 15, ada 30, kurang 30 berarti ya. Oke, sambil Bu Sia menunggu hasil refleksi kalian, Bu Sia kasih penguatan ya. Jadi pengukuran itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa penting? Kalau tidak ada pengukuran, maka kehidupan ini bisa-bisa tidak teratur. Misal, meja di kelas ukurannya tidak sama. Ada yang panjang, pendek, bagus tidak kira-kira kalau dilihat? Tidak. Baju juga sama. Bajunya besar, orangnya kecil. Enak nggak dipakai? Enak nggak dipakai? Tidak. Jadi pengukuran itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Antara alat ukur dan besaran yang mau diukur harus sesuai. Kalau mau mengukur panjang, alat ukurnya apa? Panjang, penggaris, terus jangka sorong. Mengukur massa, alat ukurnya apa? Neraca atau timbangan. Mengukur suhu, alat ukurnya apa? Termometer. Mengukur volume benda tidak teratur, alat ukurnya apa? Air dan gelas ukur dan lain sebagainya. Itu ada hanya contoh 5 contoh saja itu alat ukurnya. Di dunia ini masih banyak sekali alat ukur. Nanti bisa kalian pelajari di tingkat yang lebih lanjut di kelas 8, kelas 9, SMA, kuliah yang mengambil sains. Nanti kalian akan menemui pengukuran yang lebih dalam lagi. Seperti itu. Ada 19. Oke, kurang 11 lagi. Coba Bu Sia cek yang asesmen ya. Yang asesmen baru 28. Kurang 2 berarti ya. Oke, refleksi sudah, kesimpulan sudah, asesmen sudah. Ini tugas untuk kalian yang mendatang. Kalian kan kemarin sudah Bu Sia kelompokkan berdasarkan minat kalian ya. Jadi ada tugas A, nanti kalian membuat alat ukur suhu dan panjang menggunakan bahan di lingkungan sekitar kalian. Ini berarti nanti kalian membuat alat ukur suhu apa? Alat ukur suhu apa? Termometer. Kalian membuat termometer sederhana. Pakai bahan di lingkungan sekitar. Nanti caranya bagaimana? Kalian bisa lihat di YouTube. Nanti Bu Sia sematkan linknya di grup kelas ya. Terus pengukuran panjang, kalian bisa membuat jangka sorong, bisa membuat penggaris.
Ini nanti untuk kelompok yang kemarin minat ini kelompok 1 dan kelompok 2. Terus yang tugas B ini membuat mind map materi pengukuran menggunakan media kertas karton. Jadi materi pengukuran kalian dituliskan di mind map dari pengertian, dari contoh, dari alat ukurnya apa saja, contoh kehidupan sehari-harinya apa, pokoknya semuanya dituliskan di mind map. Ini sesuai minat kalian kemarin kelompok 3 dan kelompok 4. Siap ya? Terus yang terakhir, tugas C, membuat video tentang materi pengukuran. Yang suka mau video kelompok 5 nih kemarin. Membuat video tentang pengukuran ya. Jadi nanti isinya di video itu kalian ada materinya, terus kalian praktek mengukur di video. Mengukur apa? Mengukur panjang, mengukur massa, disematkan di video itu. Dimasukkan ke dalam video. Jangan lupa diedit, kasih anggota kelompoknya juga. Gitu. Kelompok 5 siap ya? Dari tugas A, B, C, kelompok 1, 2 tugas A, kelompok 3, 4 tugas B, kelompok 5 tugas C, ada pertanyaan? Sudah bisa semua ya? Nanti tugas A bisa browsing, nanti kalau masih bingung bisa tanya Bu Sia. Alat bahannya ada di sekitar kalian, gampang sekali ini buatnya. Terus tugas B juga gampang, kalian membuat yang suka graffiti ini kemarin kelompok 3, kelompok 2 sama 3, kelompok 3 sama 4 ya maaf. Kelompok 3 sama 4 suka-suka gambar ini. Nanti bisa membuat mind map dihias sedemikian rupa. Seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan. Tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada. Tepuk Grisa. Grisa. Bisa. Bisa juara. Tepuk Salut. Tepuk 7A. Apa nggak bunyi? Oh, belum membuat. Oke, karena belum membuat, kita tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita hari ini telah usai. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nanti bisa dipakai di kemudian hari. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, silakan kalian bisa istirahat dulu. Ya nanti lah istirahat. Alatnya tolong disiniin ya. Jadikan satu. Baik, terima kasih Bu Is telah melaksanakan kegiatan belajar pada hari ini. Tadi tujuan yang sudah dilakukan ya terkait dengan pengukuran ya Bu. Oke, Pak. Dari kegiatan tadi yang menurut Bu Is yang paling memuaskan dari kegiatan tadi apa Bu? Kalau tadi sih kayaknya ini kegiatan anak-anak pas praktikumnya nih Pak. Jadi anak-anak punya pengalaman secara langsung gitu melakukan praktek gitu. Walaupun kadang mereka juga sudah tahu gitu, tapi tidak dikaitkan dengan materi di sekolahan gitu. Pernah menimbang, pernah, cuma kan tidak tahu maksudnya. Ternyata oh itu ada materinya gitu. Ini yang paling menarik itu buat mereka. Menurut pandangan yang kira-kira masih perlu diperbaiki dari kegiatan tadi menurut jenengan apa? Kalau menurut saya itu dalam pengelolaan kelas Pak yang perlu diperbaiki itu. Tadi kan terlihat anak-anak itu
ada satu dua yang kurang fokus dalam kelompoknya gitu Pak. Mereka asik sendiri, mainan sendiri gitu, kurang berperan aktif dalam kelompoknya gitu. Kegiatan kelompok ya. Iya, dalam kelompoknya. Jadi mereka kayak tidak punya peran dalam kelompoknya gitu. Tadi terlihat seperti itu. Jadi saya perlu peningkatan lagi dalam pengelolaan kelas gitu. Yang menarik tadi kegiatan ada ya, kegiatan kerja kelompok ya. Iya, kerja kelompok praktikumnya. Kegiatan presentasi juga menarik buat mereka Pak, karena itu pengalaman bagi mereka. Kadang mereka kan ini dalam presentasi itu kayak tadi itu nggak mau, malu, nggak pede gitu. Itu melatih kepedean juga itu ternyata pengalaman buat mereka. Yang kurang tadi bisa dipertegas dulu, yang menurut Anda kurang? Dalam pengelolaan kelas Pak. Jadi mengkondisikan anak untuk semua aktif dalam kelompoknya itu yang menurut saya yang paling kurang itu. Tadi masih terlihat 1-2 anak yang asik sendiri gitu. Tindak lanjutnya kira-kira kalau ini masih ada yang kelas yang belum kondusif, rencananya bagaimana? Kalau kedepannya ya saya pertama ya mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati gitu Pak, kan kita punya kesepakatan kelas. Mungkin tadi kurang penekanan saya keyakinan kelas kita gitu. Mungkin mengingatkan kembali keyakinan kelas kita. Oke, masih ada lagi Bu yang masih kurang memuaskan dari kegiatan tadi Bu Bulan? Kalau tadi sih kayak terburu-buru juga tadi pas kan rolling ganti-ganti praktikum gitu. Ya? Mungkin kalau ruangannya lebih lebar di lab secara langsung gitu, mungkin tidak terlalu kayak umbrus gitu ya Pak. Gitu ya? Iya. Terus terkait dengan yang masih kurang lagi, yang sudah disampaikan dengan ada lagi yang perlu dipertegas. Mungkin kedepannya kita bisa pakai lab ini Pak, yang ruangannya langsung lebih praktek ya? Iya, ruangannya lebih lebar. Tapi kendalanya kalau di sini itu tidak ada LCD-nya Pak. Ya, tadi itu saya sudah mempersiapkan dari pagi Pak. Ternyata LCD-nya itu kan di lemari, yang membawa kunci itu tidak hadir. Jadi tadi sempat kredit sekali itu. Saya sudah boyongan, ternyata LCD-nya yang biasa dipakai itu di lemari. Berarti mau dipakai di sini? Ya di kelas yang lebih lebar itu yang lebih bagus lah. Terus ternyata itu nggak bisa, akhirnya boyongan lagi ke sana. Oh gitu ya? Iya. Oh berarti persiapan mana ya? Iya. Baik, Bu. Yang berikutnya dari kegiatan tadi perbaiki sudah. Terus yang Ibu dari kegiatan tadi yang mengimplementasikan pembelajaran tadi, jenengan yang paling mensukseskan dari kegiatan tadi? Ya tadi saya sudah melakukan ice breaking, sudah melihatkan video secara real di kehidupan juga sudah. Itu menurut saya juga sukses gitu Pak. Mereka sudah melihat pembelajaran secara langsung gitu. Oh ternyata di kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata itu ada pengukuran. Oke, baik. Kita lanjut yang terkait dengan pembelajaran Bu Is tadi. Nanti yang pertama dari alur Bu Is yang sudah direncanakan ya Bu. Bu Is sudah merencanakan mapelnya IPA terkait dengan pengukuran. Ada beberapa langkah tadi yang sudah dilakukan. Saya hanya mengkonfirmasi itu yang sudah dilakukan. Siapa tahu Ibu sudah melakukan, tapi saya tidak mengamati dengan jelas karena apa yang didengar dan dia ternyata berbeda. Tetapi itu karena tadi kan ada cepat ya, karena kita durasi. Mungkin seharusnya 3 JP, dikerja 2 JP, mungkin kan ada hal-hal yang mungkin gerakannya sebagai yang pertama Bu, yang kegiatan pendahuluan. Untuk yang kedua sudah tadi Bu ya? Sudah. Nah, kalau yang ungkapan rasa syukur tadi ada belum ya Bu? Nah itu belum, tadi kan habis gerak, lu kan duduk terus ungkapan syukur itu Pak, terus tadi waduh kayak belum. Oh, belum ya? Belum ya? Gitu. Terus membagikan 3 hal yang disyukuri tadi satu Disyukuri paket itu ya. Pak. Yang kehadiran tadi sudah Bu? Kehadiran sudah Pak, tadi ya? 2 yang tidak berangkat itu. 2 yang tidak berangkat tadi ya? Iya. Jadi karena itu nanti Biasanya kalau saya ngabsen satu-satu Pak, cuma kan durasi tadi. yang penting tadi sudah ada ya? Iya. Baik, terus yang berikutnya Bu, yang ini tadi diferensiasinya oke. Diferensiasinya tadi itu berarti ada konten, proses, dan project. asesmennya ada nggak Bu? Tadi Ada sih asesmen tadi yang link, tak kirim link di kelas. Oh, karena saya tidak masuk ya? Iya. Itu yang asesmen apa Bu bedanya itu? Asesmen materi. Materinya asesmen yang Pengukuran. diferensiasinya 1 soal atau
Ada 5 soal. Ada 5 soal sama satu kelas. Satu kelas sama. Oke. Kalau itu nggak tahu diferensiasi asesmen. Karena tadi fokusnya pada menjenengan memilih proses dan konten Ibu. Iya. Oke. Nah, sudah memuaskan belum Bu diferensi konten dan proses yang menjenengan lakukan? Ya kalau memuaskan sih tentunya belum Pak, semua sih belum puas nih. Harus terus belajar gitu, butuh pengalaman juga, mengajarnya butuh puluhan tahun ya untuk lancar mengajar gitu. Saya baru seberapa gitu. Tapi kan ini proses belajar Pak, selalu memperbaiki tiap ada observasi saya selalu memperbaiki. Ada masukan-masukan saya lakukan. Ya Bu, tadi sudah untuk kegiatan tadi oke sudah lancar sesuai dengan rencana dan mungkin sedikit yang tadi kita awal tadi kesepakatan untuk yang dikembangkan oleh Luis ya. Tadi yang pertama saya sedikit catatan nanti bisa dikonfirmasi Bu. Tadi betul sesuai dengan yang jenengan rasakan dalam pengelolaan kelas mungkin perlu ada yang Luis lakukan tadi sesuai rencana kesepakatan kelas jadi akan dipertegas kembali. Terus penggunaan HP tadi ya mungkin Luis nanti besok bisa lebih teropong lagi yang lebih luas. Nanti ingatkan panggil namanya yang penggunaan HP tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan ketentuannya. Nanti panggil namanya. Banyak yang mainan HP juga. Nanti dipanggil namanya atau kesepakatan penggunaan HP perlu dipertegas kembali. Oh, iya. Terus yang berikutnya ya, terus berikutnya yang murid ada yang mungkin tulis nanti pas tadi sudah di akhir kegiatan sudah rolling kelompok mungkin perlu ada pas kelompok itu yang pendekatannya di sana terutama untuk yang kelompok yang masih siswanya tidak aktif maka perlu didampingi yang kliennya aktif sudah berjalan kegiatan terutama yang belakang karena saya mungkin jadi kelihatannya yang perlu didampingi gimana ada yang bisa dibantu tidak walaupun karena siswanya besar kelompoknya lebih dari 3 ya Bu makanya harus ekstra kadang teropong sana teropong sini dan kalau syukur hafal namanya bisa disapa dengan namanya nanti ada oke itu gimana ada masalah dari yang saya sampaikan Bu? Tidak Pak, terima kasih masukannya. Oke. Panjang ya Pak tadi banyak juga yang mainan HP saya sampai ya bingung karena kelas besar ya Pak. Nih di sini Pak di SMP 1 itu kan pantura ya Pak. Karakteristiknya anak-anak kan keras-keras gitu. Ya, dari katanya kelihatan iya. ya. Jadi ekstra ngajar di pantura itu ekstra sabar ya. Oke. Jadi harus banyak belajar juga gitu. Terima kasih atas masukannya Pak. Semoga kedepannya nanti akan lebih bagus. Baik, untuk yang berikutnya komunikasi positif tadi sudah nampak Bu. Dari yang pertama ada tindak balik, ada siswa yang dipresentasi. Nanti tadi alangkah baiknya lagi kalau tadi itu kendalanya mungkin karena sekolahnya besar tidak ada pengeras suara jadi yang kelompok depan itu tidak dengar jadi nanti mungkin ada tanggapan atau tadi muridnya terlalu malu-malu jadi disuruh nanggapi padahal jangan sudah mancing-mancing tapi karena yang lain ada pertanyaan ada tanggapan tidak mau padahal itu sudah perlu ditekankan kembali atau mungkin setelah pada saat presentasi anak jawab sudah dulu coba kelompok 1 tadi menjelaskan apa jawab belum nggak atau mungkin namanya dibantu saja nanti konsentrasinya oke itu terus interaksi tadi sudah mencoba karena kelasnya besar butuh power suara juga yang besar dan perlu mengingat nama siswa juga oke pengembangan yang berikutnya Bu terkait dengan memandu proses belajar yang pembukaan proses pembelajaran sudah maksimal Bu tadi dari tujuannya sudah disampaikan runtut jelas kayak ini jadi semua oke tujuannya yang kelompok tadi sudah itu yang berikutnya asesmen Bu yang asesmen umpan baliknya refleksi link tadi Pak tadi sudah dilakukan ini yang terakhir ini mungkin yang tadi sudah dilakukan untuk asesmennya karena di sini diminta ada 4 indikator ada asesmen of learning setelah proses pembelajaran selama proses pembelajaran ada learning melibatkan murid kegiatan penilaian dan yang terakhir ada diferensiasi mungkin yang
Yang saya konfirmasi yang ini Bu, yang terkait dengan diferensiasi asesmen. Soalnya Iya, Pak. satu apa berbeda Bu? Karena tadi Soalnya jenengan ada, di sini fokusnya ada kan. Pak, di sini ada. Ada ya? Ada 5 soalnya itu. Jadinya nanti siswa mengerjakannya sama apa berbeda Bu? Sama. Sama ya, yang ini sama ya. Ya. Nah, di sini. Oh ada, bukan ini materinya. Ini yang asesmen harian. Kalau ini yang normalisasi. Kalau di kelas ini semua pintar-pintarnya Enggak berapa. Ya, rata. rata-rata, jadi tidak ada yang di bawah. Ya, rata-rata. Ya ada yang pintar, cuma pintar dalam apa ya materi pengetahuan itu. Kalau untuk speak itu masih malu-malu gitu. Ya pinternya ini sih sendiri-sendiri gitu Pak. Oh gitu. Kalau kelas ini tuh lumayan kayak pendiam gitu kelasnya itu. Dia lebih kayak menulis gitu ininya pinternya itu mengerjakan gitu. Oke. Untuk yang berikutnya, strategi dalam ini tadi sudah dilakukan semua. Jadi penilaian sudah ada. Mungkin nanti kedepannya bisa dikembangkan lagi terkait dengan asesmen itu yang tadi sudah. Kalau asesmen diferensiasi itu bagaimana Pak contohnya? Diferensiasi itu ini Bu, misalnya kalau yang misalnya membedakan jenis soal untuk murid yang cerdas, ada yang berbakat, murid yang bisa dan murid yang tidak bisa, murid yang cepat menangkap dan murid yang lambat, itu bisa. Itu kalau yang Kalau dengan saya kan pengetahuan tadi ya. juga memberikan tugas itu tugasnya tak bedakan, tugasnya yang tak bedakan. Jadi nah, Itu kan nanti yang asesmennya pada saat kegiatan pembelajaran ya, itu boleh. iya. Jadi jenengan tadi sudah melakukan asesmen yang learning ya, dalam Iya. pembelajaran. Itu mungkin yang mungkin banyak perlu latihan bareng-bareng terkait dengan yang asesmen ini Bu, yang membedakan jenis siswa yang pintar dan mungkin yang cepat dan sebagainya. Dan ini butuh strategi dan sebagainya. Nah, tadi semua asesmennya dengan pengetahuan Bu. Kalau tadi sama semua soalnya. Semuanya. Oke. Cuma tadi tugasnya yang tak bedakan sesuai minatnya mereka Pak. Baik, terima kasih Bu untuk pembelajaran itu Ibu. Ada yang perlu dikonfirmasi lagi Bu? Sudah Pak, sudah. Ya, Lengkap. terus berikutnya kita ngisi yang RTL Ibu. RTL. Ibu, halo. Ini nanti topiknya nanti saya ambilkan dari ini aja. Sini. Kita lanjut yang terakhir Bu, yang ini kita buat rencana pengembangan diri. Oke Bu, yang pertama untuk aktivitas pengembangan dari kegiatan itu yang akan dikembangkan apa kira-kira Bu? Contohnya apa Pak? Mungkin Ibu bisa tadi kan yang ini misalnya kita sudah mengembangkan ini ya, penggunaan komunikasi yang positif. Kira-kira kedepannya bisa mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Oh iya. Iya, yang itu tadi ya. Tadi kan saya kurang dalam pengelolaan kelas. Ya, kedepannya perlu itu mengembangkan kenyamanan murid Kelas ya, yang nyaman Ibu. yang nyaman. Tujuannya Bu? Ya tadi biar kelasnya lebih kondusif, Terus Bu? terus anak-anak lebih aktif dalam kelompoknya, berperan aktif. Jadi dia punya peran masing-masing itu lebih terkendali gitu pastinya. Ukuran keberhasilannya Bu untuk pengelolaan kelas yang nyaman Bu? Ya mereka belajar dengan senang, aktif dalam kelompoknya, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, dengan semangat. Tugas diselesaikan tepat waktu ya Bu? Yang mendukung pengembangan Bu? Dari sekolah tentunya Pak. Apa yang mau? Sekolah, Sarpras Bu? Kepala sekolah, sarpras, Dukungan ya? ya, dukungan kepala sekolah, rekan kerja, TU semua berperan Pak. Sarpras, rekan kerja terutama Pak. Tadi Rekan kerja juga, ya? Ya tukar-tukaran jam tadi juga.
Oh, ini akan dilakukan kapan Bu pengembangan pengelolaan kelas ini, rencana kapan Bu mulai akan dilakukan? Nah, secepatnya mungkin gitu kan, Senin depan atau kapan? ya semingguan ini. Mulai minggu Iya, ini ya, minggu depan ini tanggal berapa Bu? Ini tanggal Sekarang 15, berarti 22. mulai 22 ya. Dari santri Bu. Dari santri. Rame Pak di sana hari santri, mumpung. Ramai biasa ada karnaval. Oke, disepakati hari Selasa ya Bu. Selasa 15. Mungkin ada yang perlu ditambahkan Bu dari rencana kerja ini. Sementara sudah Pak, terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi dari kegiatan CGP ini, dan nanti lebih bisa meningkatkan kompetensi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan dari kegiatan belajar yang jenengan lakukan ini sudah sampai pada modul 3 ya. Berarti tinggal beberapa langkah lagi dan jenengan bisa lulus di kegiatan CGP ini dan besok menjadi guru penggerak yang benar-benar memotivasi, paling tidak bisa motivasi murid-murid itu tidak harus dan mungkin rekan kerja yang ada di SMP 1 dan SMP 1 menjadi sekolah yang semakin kompak, semakin maju dan semakin berkembang. Mudah-mudahan jenengan nanti bisa lebih mengeksplor untuk pengembangan diri lain lagi selain di CGP, masih banyak lagi kegiatan yang lain walaupun sedikit, semoga saling berbagi dan selain dikembangkan. Belajar itu kan sepanjang ajar kan ya, maka mau tidak mau ya jenengan harus bisa mengembangkan kompetensi dan mudah-mudahan ke depan jenengan akan lebih, saya mendengar puisi menjadi puisi yang lebih sukses lagi. Amin, doanya Pak. Dan mudah-mudahan nanti jenengan bisa memberi warna di SMP 1 Gringsing menjadi SMP yang menjadi favorit. Dan Ibu, saya mohon maaf dalam mendampingi jenengan mungkin banyak kekurangan, banyak kehilafan dan mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan di hati jenengan kok, wira-wiri dan lain sebagainya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan dari kegiatan ini ya walaupun hanya kegiatan yang sebentar, mungkin jenengan nanti bisa lebih lagi dan nanti bisa diambil hikmah dan manfaatnya, hal yang kurang baik bisa ditinggalkan. Dari saya Pak, saya mohon maaf Pak, selama tadi kurang riwa-riwi, kurang nyaman wajarnya, saya minta maaf. Saya juga berterima kasih atas kedatangannya Pak Jarwo, memberikan ilmu yang sangat bermanfaat buat saya ke depannya, nanti bisa digunakan untuk proses saya dalam mengajar di sini. Terima kasih. RPP saya bawa Ibu. Niki Pulau Bawang, ini kan nanti tak update di LMS. Kula suwun kita Pak Asmorian nika. Nggih, nggih. Sekitar nih.